Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughfiluka syaitanu aidan an qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa yughfiluka lan ngelalekaken ing sira wa yughfiluka lan ngelalekaken ing sira sapa asyaitanu syaitan aidan halimane an qawlihi saking dawuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane marartu lewat sapa ingsun lailatan ing dalem suwiji wengi usriyah kang den isra'aken atau kang den lakokaken bengi usriyah kang den lakokaken bengi sapa bi ingsun minal masjidi saking al masjid al harami kang mulya ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa bi aqwamin tetemu kelawan pira-pira kaum tukradu kang den gunting apa syifahuhum piro-piro lambene kaum apa syifahuhum piro-piro lambene kaum bimakorido kelawan piro-piro gunting binarin saking neraka fakultuh nuling ucap sapa ingsun man iku sapa antum utawi sira kabeh kalu jawab sapa kaum atau aqwamin kunna ana sapa kita iku nak muruh merintah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan wala na'tihi lan ora nekani sapa ingsun ing al khair sapa kita itu biar munasabah lan ora nekani sapa kita ing al khair ayla naf'aluhu tegese ora ngelakoni sapa kita ing al khair wa nanha lan nyegah sapa kita anis syarri saking penggawe ula wa natihi lan nekani sapa kita ing asyarri wa fi sirajil munir lan iku ing dalam kitab sirajil munir lan iku ing dalam kitab sirajil munir Disyarbini kadwe Imam Asy-Syarbini atau Asy-Syarbini
utawi dawuh ruwiyah dan riwayataken an Anas bin Malikin saking sahabat Anas bin Malik apa anna Rasulullah teman setuhune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi ra'aitu ningali sapa ingsun lailatan ing dalem bengi usriyah kang den lakokaken bengi sapa ingsun usriyah kang den lakokaken bengi sapa bi ingsun gitu kang den lakokaken bengi sapa bi ingsun ningali rijalan ing pira-pira wong lanang rijalan ing pira-pira wong lanang tukrodu kang den gunting apa sifahuhum pira-pira lambene rijalan apa sifahuhum pira-pira lambene rijalan bima qoridah kelawan pira-pira gunting bima qoridah kelawan pira-pira gunting minarin saking neraka fakultu moko nuli ngucap sapa ingsun man ing iku sapa haulai utawi mengkono rijalan ya Jibrilu hai malaikat Jibril kala jawab sapa Jibril haula utawi mengkono rijalan iku al-khutaba'u piro-piro tukang pidato min ummatika kang saking umat sira ya'muruna hane perintah sapa al-khutaba annasa ing manungsa bil birri kelawan kebagusan wayan saunanan podo lali sapa al-khutaba anfusahum ing pira-pira awak dhewe al-khutaba wa hum halih utawi al-khutaba iku yatluna padha maca sapa al-khutaba al-kitabah ing kitab Bismillahirrahmanirrahim wa yunfiluka syaitanu aidan an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita juga hati-hati, setan itu akan melalaikan diri kita, membuat diri kita itu lupa dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bersabda, marartu lailatan usriya bi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi aqwamin tuqradu shifahuhum bima qaridu min nar. Dawuh Nabi, saya lewat di malam Isra. Pada saat malam Isra itu saya lewat bertemu dengan segerombolan kaum, gitu ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kalau dari Masjidil Aqsa naik ke atas itu sekojak Mi'raj, munggah. Jadi pada saat Nabi itu melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau dipertemukan dengan sekelompok kaum yang mana tukradu syifahum bimaqaridu minnal. Mulut-mulut kaum tersebut itu digunting menggunakan gunting api neraka. Jadi heran Gusti Kanjeng Nabi mak beda. Orang eseksanah kelaban siksaan sesangat pedih kayak gitu. Lesannya digunting dan guntingnya bukan gunting dunia tapi gunting neraka. Akhirnya fakultu man antum, Gusti Kanjeng Nabi atanya man antum, peserah sampean setuju. Dia tanya akibat Nabi, jawab kunna na'muru bil khairi wa la na'tih. Kami adalah orang-orang yang dulu sering memerintahkan kebaikan, nyoro kebagusan, merintah perkara-perkara semapan, wala na'tihi, namun kita tidak pernah melakukan itu. Artinya korokun penter nyoro, penter malain, penter memberikan nasihat, tapi dirinya di situ tidak ngambil nasihat. Lah ini saya kocak seperti halnya misbah lampu. Derma lampu yudi unnas wa yuhriku nafsah. Nafsu itu menerangi manusia tapi rela membakar dirinya. Itu lampu. Lelen itu berjuang hidup. Fungsinya lelen menerangi kita semua, ya kan? Tapi lelen sendiri itu rela dirinya terbakar hanya gara-gara untuk memberikan penerangan pada kita. Artinya pada sarang orang nyoruan orang lain, ya termasuk para khutbah, para ahli khutbah, anak penyaman pidato, ya para kiai, para guru. Ini masuk dalam hadis ini. Ya termasuk kulit bibik saya ngocak ini. Nikah oleh ancaman dari peristiwa yang dialami Nabi. Membada orang di situ penter malain orang, penter nyuruh orang dalam kebagusan, tapi aben di situ lalai akan dirinya. Nyuruh orang tapi aben tak ngelakonin. Nyuruh memapan ke orang tapi aben tak mapan. Maka nanti siksaannya mulut akan digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Nyaman tak nyaman jadi ahli khutbah, jadi tukang malain orang, jadi guru, jadi kiai yang selalu memberikan nasihat. Itu tak nyaman kan? Tanggung jawabnya begitu besar. Nah ini Masya Allah, termasuk para asatid ini harus hati-hati malain orang, termasuk kita semua nanti satu saat akan menjadi ibu atau bapak untuk anak-anak kita. Kita selaku orang tua malain anak sorojek gini dan malain anak harus begini. Apakah itu semua juga kita lakukan? Kalau itu dilakukan maka itu kabar gembira bagi kita. Kita merupakan uswah yang baik bagi anak-anak kita. Tapi ketika terbalik, bedereng tua di situ malain anan penter, tapi aben di situ tak pentos. Bede guru malain santri nah mapan, tapi guru tak pentos. Bede mubalik kiai di situ malain masyarakat penter, tapi aben di situ tak pentos. Hati-hati. Ancaman sambian saja yang saya sebutkan tadi, ya termasuk kulit gitu guys. Ini ancamannya nanti di yaumil kiamah, kunteng lesanah, kelaban kunteng yang terbuat dari api neraka.
Berdua tak kaprak. Wa nanha 'anis syarri wa na'tih. Anjaan beberapa kaum tadi dulu kami sering mencegah kemungkaran, melarang manusia yang lain untuk tidak berbuat mungkar, akan tetapi wa na'tihi kita sendiri yang melakukan. Kurang ajar lah, kurang ajar. Weh, jangan sampai nyuri sampean. Biarkan cukup saya saja. Kan paden kayak gitu kan. Paden yang tua sini kebiasaan. Cong, cek ngicokan kaki anak. Makilah bapak ada tukang ngicok. Cek sampai kaki dia tiring meler, cukupkan bapak semeler lah. Ini sering terjadi apa enggak? Belajar kena mentak belajar itu usah karena belajar wajib. Cukupkan bapak, gendengkan bapak bila. Tinaman kaki kutu penter. Itu benar apa tidak? Betul itu. Karena merintah fokus ke anak ni ke wajib, merintah mapan ke anak ni ke wajib. Tapi kesalahannya satu, dia lalai pada dirinya sendiri. Ngocak sang anak. Engkau suruh berjahakan, tapi tang bapak TV tak jahakan orang. Engkau suruh berpenter, tapi tang bapak gendeng orang. Misalkan nyorong kocok ngicok, tapi ben malam ngicok andang bapak. Aduh, apa kelepek si nyaman sang anak. Dia rembam pada ya. Nah ini yang akan terjadi. Itu lebih sulit untuk jadi cerminan. Apa boleh pakai ancamannya di yaumil kiamah, masya Allah kunteng. Saat kunteng benih tukang cokor ya, karena malaikat gitu-gitu macam-macam. Kemudian dalam kitab Sirajul Munir, kitab ini miliknya Imam Asy-Syirbini. Di situ ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tukradu shifahuhum bima quridu minnar. Saya pada malam Isra itu diperlihatkan atau melihat segerombolan orang-orang laki-laki. Karena kenapa kok di sini hadis Nabi kok berjumpa dengan kelompok laki-laki? Karena ghalibnya umumnya al-wa'idin, orang-orang yang memberikan nasihat itu kelompok laki-laki. Umumnya para mubaligh itu laki dakwah. Mandang bini itu tugasnya ya jompo, mendidik sang anak dan seterusnya. Tapi untuk syiar Islam itu kebanyakan tugas tersebut diemban oleh kelompok laki-laki. Sehingga tak heran ketika Nabi menyaksikan siksaan orang-orang ahli pidato terbanyak adalah dari kelompok laki-laki. Paling mending bini hanya sepersekian persen. Para nyai-nyai, ahli pidato, ahli ceramah itu sangat sedikit. Tapi menkiai awas hati-hati. Sedang kadang nak bini kok takoen neraka, ahli neraka di situ banyak dari kalangan perempuan. Itu memang betul. Tapi jangan dilupakan juga reng laki juga banyak gara-gara malain. Sekut malain tapi tak noro kau janjibi. Tak sesuai kelaban perkataannya. Lah ini ada segerombolan reng laki yang digunting mulutnya. Ternyata tanya Aki sareng Gusti Nabi, man haula'i ya Jibril, siapakah orang-orang itu wahai Jibril? Jawab sareng malaikat Jibril, haula'ul khutaba min ummatika, itu tokang-tokang ceramah, tokang pidato, tokang memberikan nasihat, tokang malayan orang min ummatika yang berasal dari umatmu. Berarti umat Nabi Muhammad. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu selalu merintah manusia selain untuk melakukan baik, namun dia sendiri lupa akan dirinya sendiri. Saya ngati-ngati, awal boleh cuman mangken malain orang itu gampang tak kaprah kan. Ada status bagus,
sabarlah dalam hidup penuh dengan ujian. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Ia upload status itu buat siapa? Buat orang lain yang susah-susah. Ternyata tatkala aben musibah lo aben tak ingat ke status tibi. Pada orang lain agak salah pada status mapan ada mak nyengak ketangga status dia. Lu engkau ngeri tika pakai status ini. Malain orang macam orang tokan. Setelah aben di masalah tibi lupa akan status yang pernah dibuat untuk mengkritik orang lain. Ini zaman makin rata-rata orang agama status kadang itu diarahkan kepada orang lain. Ketika dapat ilmu untuk orang lain bukan untuk dirinya. Haram cek sampai sambian ngicuan misalkan langsung ingat ke orang-orang sengicu, padahal dirinya juga dapat nasihat. Ini ketebun sebagian ulama salah sitong ciri ateh sebekal tak neremah ilmu manfaat men beda nasihat, beda kritikan, beda wa'id. Orang yang memberikan nasihat semua itu diarahkan kepada orang lain, bukan untuk dirinya. Nikah salah sitong pemicu kita tidak dapat ilmu manfaat. Maka tengok lagi khusus sejaman makin menmalain orang nikah gempang, mecek orang nikah gempang, ngeritik orang nikah gempang, tapi ngeritik abad tibi itu yang sulit tak kepra. Tengok deh. So, siapa untuk siapa ini? Siapa saja. Makanya aku sering ucap sama siapapun itu. Wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka ini kata Ibn Jibril. Padahal mereka itu telah membaca kitab Al-Qur'an. Apa boleh pas kiai di situ merintah santrinya bagus, kemudian dia lalai akan dirinya, padahal dia yang tahu hukumnya. Lah kan itu logikanya. Bentuknya Allah itu lebih besar kepada orang alim tapi melanggar terhadap perintah Allah. Itu pelanggaran yang muncul dari orang yang tak berilmu. Maka kula sering beri logika begini. Makin beri pengumuman para santri harus pakai baju putih besok. Ternyata besok datang kapi santri ngakui gelambi putih, beda sitong ngakui gelambi merah. Siapa itu? Ternyata santri saya tak hadir beri karena tidak tahu informasi. Rakirah yokom napa punten. Karena beri tantar tapan pengumuman. Dia melanggar aturan tapi tak tahu. Yokom mungkin yokom tapi tak pada arah karena dia tidak tahu. Ternyata beda contoh kedua, santri yang sudah dikasih tahu cuman besok itu wajib pakai baju putih, ternyata pakai baju merah. Belis apa tak belis senyor? Begitulah syariat juga sama. Men orang di ilmu tapi tak ngamalkan ilmunya, ini kesiksaannya lebih pedih etempeng orang serta alim. Dia itu maksiat karena kebodohannya. Nah, kalau orang alim maksiat karena dia beraninya kepada Gusti Allah. Sudah tahu kalau ini tidak boleh tapi tetap dilakukan. Atau karena faktor zallat juga bisa, kepleset. Atau karena terkalahkan oleh hawa nafsu itu juga bisa. Tapi upaya untuk mengalahkan itu tidak ada. Ini yang sangat-sangat mengancam pada dirinya, siksaannya gitu boleh. Fa iyyaka ay fahdarka ya miskin ayya ahlad dalil ad-dhaif wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.